Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you this morning? That's good. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita sampai pagi ini. Alhamdulillah pagi ini kalau kalian mau sedikit saja menengok ke UGD, ke rumah sakit, banyak sekali orang sakit yang butuh perawatan dan tidak bisa bebas. Padahal kita sekarang ini alhamdulillah bebas, kita bisa berjalan berekreasi ke kebun percobaan petrokimia. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan pertemuan pagi ini pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adik-adik, perkenalkan, nama saya Saiful. Saya di Departemen Hubungan Masyarakat yang bertugas menerima kunjungan mulai dari SD sampai mahasiswa. Pagi hari ini kita bersama-sama di tengah kebun percobaan yang sekarang sudah menjadi pusat riset, pusat penelitian. Jadi kalau dulu tempat ini namanya Buncop, kebun percobaan, sekarang pusat riset. Areal ini seluas 5,5 hektar. Itu terlepas dari Petro yang 450 hektar. Adik-adik, sejatinya memang harus ada informasi dulu, tetapi karena kalian masih sekolah dasar, maka yang perlu dilakukan pertama kali, mumpung belum panas, nanti akan segera diajak keliling dulu. Ya, setelah keliling nanti berkumpul di sini dan kita akan berikan presentasi materi untuk kalian. Setelah itu baru tanya jawab. Setuju? Oke. Sambil menunggu petugas yang akan membawa keliling, saya akan mulai dulu. Kalau begitu tak berikan informasi tentang petrokimia. Mau adik-adik? Mau. Baik. Adik-adik yang berbahagia, saat ini kalian berada di pusat riset PT Petrokimia Gresik, sebuah perusahaan yang terbesar dan terlengkap di Indonesia. Ya, dicatat bahwa Petro merupakan perusahaan terbesar dan terlengkap di Indonesia, menempati areal seluas 450 hektar, terdiri dari 21 unit pabrik, baik pupuk maupun non pupuk, sehingga total kapasitas produksi Petro ini sudah mencapai 6,076 juta ton per tahun, baik pupuk maupun non pupuk. Berapa unit produksi yang dimiliki Petro? Unit produksinya berapa? 21. Kalau produksinya 6 juta lebih tadi, ya kan? Ya. Adik-adik, Petro ini diresmikan tanggal 10 Juli 1972
Jadi sekarang sudah berusia berapa? Ayo berapa? 2013 dikurangi 1972 berarti 41 tahun. Usia 41 tahun ini tentunya usia sangat tua untuk produk atau untuk unit-unit pabrik. Tetapi Petro bisa bertahan karena Petro mengenal 3 jenis pemeliharaan. Ayo ditulis. 3 jenis pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan itu bahasa Inggrisnya apa Dade ya? Maintenance, ya. Maintenance. Yang pertama adalah predictive maintenance. Yang kedua, preventive maintenance. Preventive P R E V E N T I F kan ya, preventive. Tapi kalau bahasa Inggris VE ada ya, preventive maintenance. Sudah. Yang ketiga adalah breakdown maintenance. Breakdown itu B R E A K D O W N. Breakdown maintenance. 3 jenis pemeliharaan itulah yang menyebabkan Petro mampu untuk bertahan di usia 41 tahun ini. Nanti kelanjutan dari materi itu setelah kalian keliling kebun pusat riset ini, ya. Jadi sekarang adik-adik siap-siap untuk melakukan perjalanan tidak jauh. Tidak jauh, tapi perjalanan cukupan, gitu ya. Biar yang gendut nggak terlalu gendut, gitu ya. Di sana ada macam-macam buah. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak tahu, silakan nanti ditanyakan. Nanti saya akan berusaha menjawab. Kalau tidak bisa nanti kita kumpul lagi di sini, nanti kita bahas bersama. Cuma pesan saya, nanti dalam kita keliling ke sana jangan lari-lari karena musim hujan jadi licin. Kemudian yang kedua, saya mohon dengan sangat nanti kalau ada buah ada gini jangan diambil. Karena apa Dede? Di sini adalah untuk riset, untuk dicoba. Jadi kalau ada diambil nanti kita jalan pelan-pelan. Anak-anak yang saya sayang ini, tolong ikuti aturan yang dipandu oleh Bapak pembimbing kita. Jangan melanggar aturan. Ingat pesannya Pak Mukti tadi siang, tadi pagi ya. Kalau nggak jelas silakan tanyakan. Ikuti aturan yang ditetapkan pusat riset pertanian di sini. Kebun buah mangga. Kemudian di bawahnya ada koleksi kata apa tadi? Rusa usul. Kebun mangga. Kebun mangga ini sedang putih dari biji ada nih. Jadi sambung itu sama dengan populasi. Jadi sistem perkembangbiakannya bisa lewat generatif itu lewat perkawinan, ya penyerbukan itu lewat biji nanti. Kalau yang vegetatif bisa lewat jangkau. Apa lagi?
komplek bisa. Ya, ini adalah termasuk tanaman monokotil. Ciri-ciri tanaman monokotil, maaf, dikotil. Ciri-ciri tanaman dikotil apa, Dedek? Yang tahu ayo. Berangkat tunggal. Tunggal. Kemudian batangnya bagaimana? Bercabang, ya kan? Bijinya berbelah. Wah, apa lagi? Berkambium. Ada lagi? Tulis. Apa lagi? Ayo. Ya, mungkin ada yang ditanyakan adik-adik tentang tanaman mangga, silakan. Ini mangga gadung. Kalau lagi satu buah, ya, ini adalah tanaman kelengkeng. Termasuk tanaman apa tadi, adik? Dikotil atau monokotil? Dikotil, karena berkemik dua. Jadi ingatnya kalau mono itu pasti satu. Mono itu pasti satu. Kalau di sama-sama. Nah, penanamannya perkembang. Kalau jeruk bisa dibilang jeruk Bali, tapi ini jenis nambangan. Jadi boleh saja jenis nambangan. Jadi masih kecil 3 buah. Ini bisa 2 kilo. Iya, 1 buahnya. Harapannya anak-anak di sini dapat mengenal secara biologi maupun pertanian, agronomi yang ada di sini, baik itu jenis tanaman, jenis-jenis hewan ternak yang kita budidayakan di sini, sehingga pengetahuan dari adik-adik SD Muhammadiyah 1 ini bisa bertambah luas, wawasannya bertambah luas, tidak hanya diperoleh dari buku saja, melainkan juga dari praktek atau kunjungan lapang seperti ini. Jadi diharapkan lebih mudah mengerti, memahami apa yang sudah dipelajari di sekolah. Untuk yang kita kembangkan di sini dan kita teliti di sini yaitu selain tanaman ini ada tanaman pangan, baik padi dan jagung, kemudian hortikultura seperti tanaman cabai, tomat, maupun tanaman perkebunan seperti buah-buahan, ada mangga, kelengkeng, buah naga, dan kopi serta kakao. Juga kita membudidayakan sapi, ayam, dan domba. Di sini juga kita ada hewan koleksi, yaitu ikan koi dan rusa tutul. Dan untuk pengembangannya kita melakukan riset di laboratorium, Pak. Seperti itu. Terus ada selain ini ada pabrik-pabrik lain, unit apa? Di sini kita karena kita di pupuk ya Pak ya, bergerak di bidang agribisnis pupuk dan produk kimia. Kita di sini untuk di kebun percobaan ini sendiri kita mengembangkan produk-produk pengembangan seperti probiotik, pupuk hayati dan pupuk organik. Sehingga sebagai awal dari komersialisasi ke depan kita membangun pilot plant di sini. Pilot plant ini pabrik skala kecil untuk memproduksi pupuk organik, pupuk hayati maupun probiotik. Juga benih salah-satu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kok cari ikan? Sama, ntar
cara tanamnya sama dengan kaktus maksud saya. Jadi ini adalah ono gigi lo. kemudian ditancapkan. Tapi sebelumnya kalau bisa cari yang BBL bisa tidak pernah berbuah dipotong. Selawas so disoting. Ya rambutnya hilang. Dikeringkan dulu. Setelah itu baru kita. Perawatannya sama dengan pupuk organik. Ya, jadi ini bahan baku utamanya adalah KF, kotoran sapi dan kotoran baginya ini adalah organik. Dengarkan Pak, kan? Sudah tahu pupuk organiknya ada nih? Ini adalah pabrik pupuk organik dengan hasilnya namanya produksi adalah Metroganik. Pabrik ini dengan memakai bahan baku kotoran sapi atau biasa disebut dengan KS dan juga kotoran ayam atau biasa disebut dengan KA. Jadi ini adalah pupuk yang tidak memakai bahan kimia, pada dasarnya kimia. Jadi ini adalah organik, disajikan dari kompos. Jadi pupuknya ini adalah pupuk dasar Pak. Jadi untuk memperbaiki struktur tanahnya. Karena makin lama tanah ditanami itu akan status jadi keras. Jadi ini adalah untuk memperbaiki struktur tanahnya akan jadi lemah lagi. Bahan baku kita masukkan dalam bak penampung. Dari bak penampung ada elevator. Jadi elevator nanti masuk ke namanya screen. Dari screen nanti kita ada elevator yang kedua. Terus masuk ke dalam namanya blower. Blower ini sistemnya sedot sama buang. Jadi yang berisi nanti kita sedot, yang kopong, yang hampa nanti kita buang ke bak sekamnya. Fungsinya apa fungsinya? Fungsinya itu tadi memisahkan antara butir hampa dengan butir yang benar-benar berisi. Untuk bibit ya? Bibit padi. Untuk bibit padi. Iya.
tanyakan petugas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hewan-hewan ternak yang kita budidayakan di Buncok ini. Yang pertama yaitu di sini kita menggemukkan sapi. Jadi kita memelihara sapi. Di sini ada dua jenis, yaitu sapi simental sama limusin. Biasanya kita juga memelihara sapi perah. Cuma pada saat ini mungkin sapinya tidak ada. Yang ada hanya limusin sama simental. Jadi itu kita beri makan, kita rawat setiap hari. Kemudian kita jaga kesehatannya sampai nanti pada hari raya Idul Adha itu biasanya dijual. Jadi di sini ya. Jadi yang kita amati di sini yaitu bobot badannya, berat badannya. Dikasih makan, digemukkan, kemudian nanti dijual. Dan di sini juga kita ada penelitian, namanya penelitian probiotik. Kalau adik-adik tahu pernah minum Yakult, nah probiotik itu kayak Yakult, jadi bikin sapi jadi sehat, terus jadi gemuk, buat nanti dijual. Jadi nanti ada probiotik khusus sapi. Selain sapi kita juga ada ayam. Di sana ayam tapi untuk koleksi. Kalau misalnya dibutuhkan, kadang-kadang kita untuk penelitian ada ayam pedaging sama telur. Itu juga dikasih kayak Yakult gitu probiotik supaya gemuk nanti dijual. Tuh. Ya. Sapinya dikasih makan apa? Sapinya kita kasih makan jagung. Rumput. Kemudian kacang jerami sudah difermentasi sama molase. Berapa hari sekali? Setiap hari. Adik makan berapa kali sehari? Ya, satu jam sekali. Perawatannya mungkin kadang kalau ada yang sakit. Nah, kalau ada yang sakit itu kayak gitu, kayak di sebelah itu dipisahkan sama yang sehat supaya yang sehat dia nggak marah. Oh itu yang sakit ya? Iya. Kurang sehat. Kembali lagi. Sana ikut di sana itu. Sebentar aja, nah, biar jalan terus. Berhenti di sini ya. Berhenti Pak. Ya. Adik-adik yang sebelah belum tak syuting ya Pak, tak syuting Pak. Bahasa latinnya apa Dede? Tanaman jagung. Jamai. Jadi ini adalah termasuk tanaman pangan. Yang termasuk tanaman pangan selain padi juga bisa jagung. Ini adalah jenis tanaman pangan ya Dede ya. Dan juga termasuk tanaman monokotin. Ini umurnya sama dengan tanaman pangan yang lain, jadi umurnya sekitar 3 bulan. Ya, jadi mulai tanamnya adalah melalui biji, kemudian nanti penyerbukannya adalah penyerbukan sempurna. Jadi nanti kawin sendiri. Akan tetapi karena di sini riset, jadi di sini kita menyilangkan antara jagung satu dengan jagung lainnya untuk menghasilkan benih yang terbaik. Umurnya adalah sekitar 3 bulan, 3 minggu. Jadi sekitar 100 hari. Jadi di sini adalah untuk produk benih. Ini adalah persilangan jagung satu dengan jagung lainnya. Nanti diambil yang terbaik yang mana, diseleksi. Jadi yang di sebelah sini ini adalah hasil persilangan. Yang sana induknya semua ya Pak. Jadi dibandingkan. Tiap-tiap ini dengan yang sana tanaman satu dengan satunya dikawinkan hasilnya ini. Dibandingkan. Jadi sana induknya, sini hasil persilangannya. Dibuka gini Bu, jagungnya dibuka nggak apa-apa? Buka. Nah, panen jagung. Kira-kira Mbak melu Mbak. Ayo ikut semua. Ini ditanyakan, Bu ini tanya Bu, mengapa kok jagungnya warnanya gitu? Tadi ada yang tanya di sana. Jadi ada pemuliaan tanaman istilahnya. Perkawinan. Ya, kita silang-silangkan gitu. Safinda, inilah ada ibu tanyakan langsung loh, kok tanya ke Pamti sih?
Ambil satu. Tanamnya di tanah loh ya, jangan di Pot. enggak, nanti di wajan. Ayo. Jadi kerondong lah. Satu tak kira ibu. Gak bisa dimakan loh ya. Bibit loh ini ya, bibit. Gimana kabarnya? Masih semangat nggak? Saya sambil duduk ya? Sama kita, udah jalan jauh. Sekarang adik-adik lapar, monggo dimakan snacknya. Yang lapar, yang capek sambil istirahat ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya? Tadi udah jalan-jalan, keliling-keliling, keliling kota loh, keliling kebun. Kita lihat tanaman. Apa aja tadi ada tanamannya? Mangga. Terus apa lagi? Jeruk. Kelengkeng, mangga, pinter. Sama buah apa tadi itu? Buah naga, pinter. Tadi sudah dicatat ya? Diperlukan untuk apa? Tadi sudah belajar tentang tanaman mangga. Bagaimana cara perawatannya? Gimana cara perawatan tanaman mangga? Dengan cara dipupuk. Pupuknya harus berimbang. Pupuk berimbang itu harus menggunakan pupuk NPK sama organik. Tadi sudah lihat pabrik organiknya kan? Pupuk organik terbuat dari kotoran sapi sama kotoran ayam. Oh iya, lupa, maaf ya. Terus ada juga buah kelengkeng, tanaman kelengkeng. Kelengkeng itu termasuk monokotil atau dikotil? Dikotil. Dikotil itu apa sih? Pinter. Ya ditanya, dikotil itu apa ya? Ke depan. Dikotil itu apa sih? Berbiji dua, pinter. Terus habis itu kita tadi lihat apa aja tadi? Ada hewan-hewan yang kita lihat tadi apa saja? Rusa tutul. Ada ikan koi. Sama sapi. Tadi sapinya makannya apa sapinya? Rumput. Terus kalau rusa makannya apa? Cara perawatannya gimana? Terus dijaga kesehatannya. Kemudian ada lagi buah naga. Nah, buah naga ini tadi ada berapa jenis? Dua, ada yang bilang dua, ada yang bilang 4 ini. Yang mana yang benar? 2 atau 4? Yang bilang 2 mana? Yang bilang 4? Oh, berarti ini yang dengerin Pak Wid tadi jelasin ini cuma sedikit ini. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 2. Yang ada 4. Sekarang ada 4. Warnanya apa aja? Merah, putih, terus hitam. Satu lagi kuning. Tadi udah bisa bedain ya tanaman buah naga putih sama merah apa aja? Ya, kalau buah naga putih gimana daunnya? Lebih panjang. Kalau yang buah naga merah lebih pendek. Kendala perawatan sapi, rusa tutul, ikan koi gimana kendalanya? Kalau sakit gimana? Dipisahkan dari yang sehat. Ya. Itu tadi sapinya di apa namanya? Dibudidayakan, dirawat di sini buat apa sih? Buat dijual. Ada berapa jenis tadi sapinya? 2 apa aja? Bedanya apa limosin sama simental? Ayo, bedanya apa? Kalau simental itu ada putih-putihnya itu.
ada putih-putihnya. Kalau yang limosin itu lebih warnanya lebih satu warna. Begitu. Udah dicatat semua ya adik-adik tadi tugasnya. Jadi kalau ditanyain Pak Guru sama Bu Gurunya sudah bisa jawab. Jadi ini nanti yang apa dipelajari di sekolah mudah-mudahan bisa dipraktekkan di sini. Sudah tahu, yang nggak tahu tanaman mangga kayak apa udah tahu. Buah naga tahu kayak gimana tanamannya. Mirip apa buah naga? Mirip kaktus. Kemudian ada kelengkeng juga. Terus hewannya ada banyak, ada sapi, rusa tutul, sama ikan koi. Ayam. Ya. Mungkin adik-adik ada pertanyaan ini. Ikan koi makannya apa? Pelet. Masih punya ikan di rumah ya? Oh, makannya pelet. Airnya harus bersih. Perawatannya airnya harus bersih. Ada pertanyaan lagi nggak? Mumpung di sini. Ya, adiknya apa, Dek? Calon pemimpin yang baik nanti. Cita-citanya jadi apa, Dek? Oh, bentar lagi tercapai cita-citanya. Ayo, apa pertanyaannya, Dek? Tanaman jambu air. Kalau jambu air, cangkok. Warna hijau. Sama kayak mangga, kayak kelengkeng, dicangkok. Kalau buah naga tadi caranya gimana? Disetek. Gimana? Beli bibit. Kalau beli bibit saya kurang tahu ya. Coba nanti saya tanyakan sama yang bagian kebun. Apa pertanyaannya, Dek? Jeruk Bali sama. Iya. Soalnya kalau penanaman dengan cangkok itu ada kelebihannya. Udah dipelajari kan di sekolah? Coba dicari lagi kelebihannya apa daripada tanam dari benih. Sama? Iya. Di sini rata-rata kebanyakan tanamannya kita cangkok supaya tumbuhnya lebih cepat. Kalau dari biji jarang di sini. Kebanyakan cangkok. Penyakitnya apa ya? Kutu daun biasanya. Ya, putih-putih. Terus ada kayak apa ya? Daunnya itu berulir-ulir gitu. Itu jamur, dari jamur bisa. Dari jamur bisa. Ayo, ada yang pakai baju kuning sama hijau. Namanya siapa? Berdiri. Kendala. Kalau sakit deh, jadi harus di apa? Kalau lagi sakit itu harus dirawat secara intensif. Jadi dia harus benar-benar dapat perhatian lebih. Gitu. Kayak sapi itu harus dipisahkan seperti itu. Apa pertanyaannya? Buah kelengkeng kenapa? Oh, biasanya ini deh, hama. Jadi kadang buahnya rontok. Kemudian dari jamur juga bisa kena ke daunnya. Kayak gitu. Berarti dari hama dan penyakit tumbuhan. Mau nanya apa? Kenapa jago ditanam sampai tua sekali? Ini kebetulan penelitiannya ini untuk dapat benih, makanya nggak boleh diambil sebenarnya. Jadi karena untuk benih, jadi ini sampai tua, habis dipanen, setelah itu nanti beda sama jagung yang kita makan, itu ada umurnya. Misalnya 2-3 bulan sudah bisa panen, itu buat dimakan. Nah kalau ini khusus untuk benih, jadinya sampai tua, sampai bisa nanti digunakan untuk ditanam kembali. Seperti itu.
Drainase. Oh, drainase pengairan berarti ya. Untuk masing-masing tanaman itu beda-beda deh. Kayak misalnya kelengkeng. Kelengkeng itu di sekeliling batangnya itu harus dialiri air karena kebutuhan airnya banyak, ya kan? Kemudian kalau padi itu harus tergenang. Kalau misalnya nanam padi di pot itu harus namanya macak-macak becek. Tapi kalau misalnya di lahan begini, drainase atau pengairannya tuh airnya tuh harus tergenang. Gitu. Jadi masing-masing tanaman tuh beda-beda. Ada lagi yang nanya. Ini adiknya yang cowok ini pengen nanya lagi nih. Udah, nggak ada pertanyaan? Ya, yang depan. Gimana? Gimana? Dalam perawatannya sama, ada harus dipisahkan dari yang sehat. Seperti itu. Terus airnya itu harus sering diganti, harus bersih. Nggak bisa kena air kaporit itu nggak bisa. Airnya harus bersih. Jenisnya apa itu? Berdiri. Bisa dikubankan. Macam-macam deh jenis sapi itu. Jadi kalau yang ada di sini kan ada 2. Sapi limusin sama simental. Ada juga namanya sapi Bali. Sapi Bali itu kan lebih kecil badannya, warnanya kemerah-merahan, itu juga bisa. Ya, gimana, Dek? Oh, sama, ada hamanya, bisa dari jamur, bakteri, penyakit dari jamur, bakteri, juga dari serangga. Bisa. Tadi saya sudah katakan bahwa areal Petro seluas berapa tadi? 450 hektar. Itu menempati 3 kecamatan. Kecamatan yang pertama yang ditempati adalah Kecamatan Kebomas. Makanya dijadikan lambang perusahaan sebagai wujud penghargaan supaya Petro tetap ingat, oh iya, Petro itu ada di Kebomas. Selain itu, adik-adik tahu bahwa kerbau merupakan sahabat sejati petani, karena kerbau membantu membajak sawah petani, dan Petro memproduksi pupuk yang juga sama membantu menyuburkan tanah petani. Makanya dipakai sebagai lambang. Meskipun Petro di dalam menjual produknya harus melalui distributor, tetapi moto Petro bukanlah sahabat distributor. Petro mempunyai moto sahabat petani. Oke, adik-adik? Tahu ya? Baik, kecamatan yang kedua adalah Kecamatan Gresik. Makanya namanya Petrokimia Gresik. Satu-satunya pabrik pupuk di Indonesia yang namanya Petrokimia, ya di sini ini, adik-adik. Petro ini anggota dari holding. Adik-adik harus tahu di Indonesia ini ada beberapa pabrik pupuk. 1, pupuk Sriwijaya, ya kan? Ditulis. 2, pupuk Kaltim. 3, pupuk Iskandar Muda. 4, pabrik pupuk Kujang. 5, pabrik pupuk Petro. Loh, namanya kok sendiri-sendiri ya? Petro ini satu-satunya yang memakai nama Petro. Ini karena asbabun nuzulnya juga beda.
Apa asbabun nuzul? Sebab musababnya gitu ya Dek ya. Adik-adik, seluruh pabrik pupuk di Indonesia itu didirikan atas dasar adanya cadangan gas alam, adanya sumber gas sehingga didirikan pabrik pupuk. Kalau Petro dulunya tidak berdasarkan adanya sumber gas, melainkan kita pakai minyak bumi. Karena kita memakai bahan baku minyak bumi itulah maka namanya petrokimia. Ya, jadi adik-adik harus tahu, Pak, di Kalimantanku kok namanya Kaltim saja kok, enggak ada petrokimianya. Kaltim karena ada di Kalimantan. Pusri karena dulu ada kerajaan Sriwijaya. Semuanya mengangkat ke daerahannya masing-masing, ya kan? Petro ada di Gresik, mestinya Gresik ya diangkat. Di Gresik ini terkenal apa, Adik? Nasi kerawu ya? Kenapa namanya kok bukan pupuk nasi kerawu? Lagi? Kenapa namanya bukan pupuk muda, kok namanya petrokimia? Ya itu tadi, karena kita bahan bakunya dulu pakai minyak bumi. Oke? Iya. Kecamatan yang ketiga yang ditempati adalah Kecamatan Manyar. Adik-adik, Petro ini memproduksi berbagai macam, bukan hanya pupuk tapi non pupuk juga. Pupuk yang diproduksi Petro, satu, pupuk urea. Tadi sudah ya? Belum? Ditulis. Pupuk urea. Pupuk ZA. Pupuk apa tadi, karena apa katanya? Iya, pupuk NPK, pupuk Ponska, apalagi tadi? Super fosfat, pupuk Hayati, ngerti ya? Super fosfat, Gladiator, betul. Terus apa lagi? Petrosit, ya. Petrosit benih ya. Kemudian apa lagi? Petrofish, ya. Yang tergolong pupuk, yang non pupuk ada, Adik. Yang non pupuk Petro itu menghasilkan sesuatu yang sering kalian nikmati, terutama waktu Lebaran. Adik-adik pasti suka Fanta ya. Adik-adik pasti suka Coca-Cola ya. Coca-Cola itu jadi segar karena CO2-nya Petro. Petro itu memproduksi CO2 sebagai produk samping. Bentar. Coca-Cola jadi segar itu kan karena karbonasi CO2. Dan mereka memakai produk CO2-nya Petro, adik-adik. Jadi tolong mulai sekarang kalau adik-adik menikmati Coca-Cola, ya tolong ingat Petro. Alhamdulillah ya. Ingat pupuk Ingat pupuk Petro. Ingat Coca-Cola Petro. Pupuk ya Petro, Coca-Cola Ya. CO2 itu ada CO2 cair yang dipakai Coca-Cola dan sebagainya, kemudian CO2 padatan atau yang disebut es kering. Es keringnya Petro itu sekarang dipakai juga untuk es krim, adik-adik. Jadi nih kalian beli menikmati CO2 padatan itu es kering, yang dipakai es krim juga ya. Dulu es kering Petro atau dry ice itu dipakai untuk pengawetan ikan. Pak Heri menjerumuskan. Pengawetan perikanan terutama ekspor ikan tuna, tapi sekarang dipakai untuk es krim. Jadi kalau kalian beli Wall, ya, apalagi Magnum, ya tolong ingat. Ya, terima kasih. Saya tidak maksa adik-adik, tapi ini kebenaran ya.
Siapa yang tahu kebenaran tidak diwartakan, tidak diberitakan, pasti dosanya berganda nanti ya. Hati-hati. Ya. Ojo, durung mangan tadi sudah ya, ya kan? Raffi sudah sehat? Sehat karena kuenya Petro ya. Ya. Baik. Petro juga mempunyai produk samping namanya aluminium fluoride atau ALF. Dicatat ya, dicatat. Aluminium fluoride ini dipakai sebagai peleburan, penurun titik lebur aluminium. Jadi yang memakai adalah pabrik peleburan aluminium yang ada di Sumatera. Petro juga memproduksi namanya CR. CR ini singkatan dari semen retarder. Dipakai seluruh pabrik semen di Indonesia karena sebagai campuran untuk mengatur kekerasannya semen. Nah, adik-adik, karena produksinya yang banyak tadi, maka sudah kewajiban perusahaan memberikan informasi bagi masyarakat. Makanya di setiap kesempatan Petro selalu menuliskan sebagai pabrik pupuk terlengkap dan terbesar di Indonesia. Jadi bukan untuk sombong-sombongan, tetapi biar masyarakat tahu kalau di Petro bukan hanya pupuk saja. Ya, oke adik-adik. Saat ini Petro mempunyai karyawan sebanyak 3.344. Ditambah tenaga pembantu 1.400. Ya, oke. Tenaga pembantunya 1.400. Semuanya bekerja di areal 450 hektar dan 5,5 hektar ini semuanya bekerja atas urean pekerjaan masing-masing. Berarti tidak ada yang tidak bekerja. Semuanya bekerja sesuai dengan, oh kamu tugasmu apa, oh kamu tugasmu apa. Ya. Baik adik-adik, saya rasa sudah cukup. Sekarang sudah 9:30. Ada pertanyaan? Kalau tidak, sekali lagi atas nama perusahaan kami sampaikan terima kasih. Jadikan ini sebagai awalan bagi terbentuknya ikatan emosional di antara kita, di antara dunia pendidikan khususnya SD Muhammadiyah 1 dengan perusahaan Petro, ya. Jadikan ini sebagai momentum, sebagai peristiwa awal demi terjalinnya persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi matur nuwun, sekali lagi juga mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Atas nama perusahaan dan pribadi kami sampaikan terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf. Selamat jalan, mudah-mudahan semuanya nanti jadi manusia yang soleh, manusia yang berguna dan sukses, ya. Cepat lulus, tercapai cita-citanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Syukurilah la haula wala quwata illa billah. Bapak guru dan Bapak pengurus pengelola Pusat Riset PT Petrokimia Gresik yang saya hormati, kami atas nama guru-guru keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Gresik yang telah diberikan kesempatan untuk melatih anak-anak dalam aplikasinya dari teori sampai dipraktekkan di lapangan. Yang kedua Pak, saya mohon maaf atas nama pribadi dan anak-anak yang kurang sopan, yang kurang tertib, itulah dunianya anak-anak. Ya tidak kurang, saya mohon maaf, begitu maaf. Saya yakin Petro adalah di hati kami, di hati keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Gresik. Tiap tahun, insya Allah Pak Mukti dan rekan-rekan guru lainnya itu guru IPA yang sering mengunjungi sini. Oleh karena itu, jangan bosan-bosannya kami diterima di sini, Pak. Ya. Atas nama keluarga besar SD Muhammadiyah 1 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayo. Sampah-sampahnya. Sudah semua ya. Sudah semua ya. Sudah semua ya. Ya sudah, nggak usah. Sudah apa? Udah ngomong. Oh, di sini nggak pakai mikir. Ada, nggak apa-apa. Ya, kamu lek. Nggak masuk sana. Loh. Pemirsa, Nomor 1 yang ngomong ini, nomor 2 nomor 3 Yusril. saya melihat tumbuhan bermacam-macam dan hewan. Kakak narasumber membantu kita untuk mengetahui jenis kuku, jenis hewan dan masa produktifnya. Langsung. Nama saya Sari Bahmani, kelas 53. Terus kesan-kesanmu apa? Sangat senang di sini dan bahagia karena guru-gurunya baik dan menyenangkan. Apa yang kamu dapat ini?
melihat di sini apa aja? Saya bisa tahu jenis hewan dan jenis tumbuhan. Dan nama saya Anissa Tika Bahtiar, kelas 5-3. Pesan saya apa? Pesan saya bisa melihat tumbuhan dan hewan yang sudah langka. Kamu. Nama saya Raffi Alifian Putra Ramadan, kelas 5-3. 5-2. Kesan apa? Saya terkesan setelah melihat banyak-banyak jenis hewan, tanaman, dan jenis-jenis hama yang dapat menyerang tanaman itu, dan cara penyangkokan tanaman. Nama saya Katorik dari kelas 5-3. Kesan saya sangat senang dengan percobaan Petro ini karena dapat mengetahui ilmu-ilmu baru seperti cara penanaman tanaman dan pembibitan tanaman. Nama saya Prisandi Wijaya. Saya berasal dari kelas 5-3. Kesan saya sangat menyenangkan karena di kebun ini saya bisa melihat banyak tumbuhan dan hewan-hewan yang bermacam-macam dan cara perkembangbiakan hewan-hewan dan pertumbuhan. Ayo Bi, kamu kan gak gaya diomongkan. Aku bangga punya jagung 1, ngomong. Saya punya jagung 1. Saya buka ya. Saya buka ya. Buka. Isinya jagung temen apa enggak? Buka. Temenan Pak. Ini oleh-oleh dari Petro. Buka terus. Ini oleh-oleh dari Petro. Aku disayang Petro. Aku disayang Petro. Disayang. Yes, Petro. Saya sangat senang karena dapat bisa mengikuti ini. Saya dapat mendapat banyak pengalaman dari kegiatan ini dan banyak petugasnya yang baik-baik. Saya melihat ada sapi, jagung, buah naga memiliki 4 jenis, yaitu warna hitam, putih, kuning, dan merah. Namamu siapa? Nama saya Pandria Talari Paranca dari kelas 5-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Ibu, Bapak Pengurus Paguyuban kelas 5 serta Bapak Ibu pengurus yang ada di Buncop PT Petrokimia Gresik ini karena telah memfasilitasi anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Gresik untuk melakukan kegiatan outdoor class yang dilaksanakan di kompartemen riset PT Petrokimia Gresik. Nah, itu sudah terbaca di situ. Banyak sekali anak-anak mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan yang ada di luar kelas, utamanya yang ada di Buncop ini. Karena di sini anak-anak akan telah mendapatkan fasilitas-fasilitas atau pengetahuan berkaitan dengan apa yang telah dipelajari di kelas, yaitu tentang cara bercocok tanam atau kebun kebun jagung ya, jagung, terus ada lagi kebun tanaman mangga, terus tanaman buah naga dan sebagainya, sehingga anak-anak bisa melihat secara langsung apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Kemudian yang tadi barusan anak-anak itu menemui atau mengunjungi peternakan sapi yang selama ini sapi hanya dia tahu digorok pada waktu Idul Kurban ya. Nah, sekarang anak-anak tahu persis bagaimana merawatnya dan bagaimana untuk
membesarkannya dan sebagainya, serta gejala-gejala penyakit yang akan dihadapi jika beternak sapi dan seterusnya. Cukup itu yang dapat kami sampaikan, dan kami berterima kasih kepada semua pihak atas nama keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Gresik. Semoga ini bisa menjadi bisa ditindaklanjuti untuk program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Mutu Now is better. 1, 2, 3. Dadah.